Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu benang dan tenun. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Andita Resya Faisal dengan teman saya Nur Aisyah dan Artelia Rusman. Pertama ialah benang. Pengertian benang. Benang adalah susunan serat yang teratur ke arah memanjang dengan garis tengah dan jumlah antian tertentu yang diperoleh dari suatu pengolahan yang disebut pemintalan. Kemudian digunakan untuk produksian tekstil, penjahitan, dan lain-lain. Proses pembuatan benang. Yang pertama, blowing. Yang kedua, carding. Yang ketiga, drawing breaker. Keempat, drawing finisher. Keenam, roving. Keenam, ring spinning atau ring frame. Ketujuh, winding. 8, doubling. Ke-9, 2-for-1 twister. Ke-10, packing. Persyaratan benang. Yang pertama, kekuatan benang. Kekuatan benang diperlukan bukan saja untuk kekuatan yang dihasilkan, tetapi juga diperlukan selama proses pembuatan kain. Yang kedua, mulur benang. Mulur ialah perubahan panjang benang akibat tarikan atau biasanya dinyatakan dalam presentasi terhadap panjang benang. Mulur benang selain menentukan kelancaran dalam pengolahan benang selanjutnya, juga menentukan mutu kain yang akan dihasilkan. Benang yang mulurnya sedikit akan sering putus pada pengolahan selanjutnya. Sebaliknya, benang yang terlalu banyak mulur akan menyulitkan dalam proses selanjutnya. Yang ketiga, kerataan benang. Kerataan benang stapel sangat dipengaruhi oleh kerataan panjang serat, halus kasarnya benang, kesalahan dalam pengolahan, kerataan antihan, banyaknya nep. Penomaran benang. Untuk menyatakan kehalusan suatu benang tidak dapat dengan mengukur garis tengahnya, sebab pengukurannya diameternya sangat sulit. Biasanya untuk menyatakan kehalusan suatu benang dinyatakan dengan perbandingan antara panjang dengan beratnya. Perbandingan tersebut dinamakan nomor benang. Tips dalam menggunakan benang jahit. Jika jenis kain katun, maka sesuaikan juga benangnya menggunakan benang katun. Begitupun jika menggunakan jenis bahan dengan bahan sintetis seperti polyester. Gunakan benang sesuai juga. Pada saat memilih benang jahit untuk menjahit bahan kain polos sebenarnya tidak ada kesulitan yang terlalu besar. Hanya perlu memilih benang yang warnanya sama dengan warna bahan kainnya. Jika akan menjahit jenis bahan yang punya corak warna atau corak motif seperti batik atau jenis kain lainnya, coba untuk pilih warna benang jahit yang sesuai dengan warna dari kainnya dan pastikan warna yang dipilih adalah warna yang paling dominan dari kainnya. Karakteristik benang yang berkualitas, tidak mudah putus ketika hanya ditarik dengan kedua tangan, sehingga nanti jahitannya yang dihasilkan pada kain akan tahan lama, tidak mudah putus. Benang tidak mempunyai banyak serat-serat halus yang keluar dari benang. Serat halus tersebut akan menghambat proses pemasukan benang ke jarum pada saat menjahit. Pilih benang jahit yang mempunyai warna cerah, tidak kusam, sehingga ketika digunakan untuk menjahit tidak merusak penampilan pakaian. Yang kedua ialah tenun. Pengertian tenun. Tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain, bersilangnya antara benang, gulusi, dan pakan secara bergantian. Kain tenun biasanya terbuat dari serat kayu, kapas, sutra, dan lainnya. Fungsi tenun. Yang pertama, fungsi keseharian. Sejak mengenal peradaban, manusia menggunakan kain tenun sebagai pakaian yang dikenakan untuk menutup tubuhnya. Kain tenun pada zaman dahulu berbentuk sarung atau selendang dikarenakan sendiri maupun secara bersamaan. 2. Fungsi untuk sosial budaya. Dalam sehelai kain tenun terdapat kekayaan warisan budaya yang mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai yang terkandung pada kain tenun meliputi adat istiadat, kebudayaan, dan kebiasaan cultural habit yang merefleksikan jati diri masyarakat Indonesia. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Sejak dulu sebenarnya kain tenun sudah dipakai sebagai alat tukar dan barter oleh nenek moyang kita. Keindahan kain tenun membuat kain ini mempunyai nilai jual yang tinggi di masyarakat. Bahan pembuatan tenun yang pertama ialah kapas, yang kedua kepompong ulat sutra, yang ketiga lilin sarang lebah dan akar seragi wangi.
Menenun adalah proses pembuatan barang-barang tenun atau kain dari persilangan dua set benang dengan cara memasuk-masukkan benang pakat secara melintang pada benang-benang lusin atau benang lusi. Sebelum menenun dilakukan penghenian, yakni pemasangan benang-benang lusin secara sejajar atau sama lainnya di alat tenun sesuai lebar kain yang diinginkan. Bahan pewarna. Tak hanya benang yang terbuat dari bahan alami, pewarna yang digunakan pada kain tenun pun menggunakan bahan-bahan alami. Tak heran bila kain yang dihasilkan punya warna terang, indah, dan unik. Umumnya pewarna alami digunakan oleh penenun yang masih menenun menggunakan alat tenun tradisional. Untuk pengrajin yang sudah menggunakan alat tenun mesin, biasanya sudah menggunakan pewarna sintetis untuk menekan biaya produksi. Yang pertama, benang adalah susunan serat yang teratur ke arah memanjang dengan garis tengah dan jumlah antian tertentu yang diperoleh dari suatu pengolahan yang disebut pemintalan. Kemudian digunakan untuk pemproduksian tekstil, penjahitan, dan lain-lain. Sedangkan tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Yang kedua, proses pembuatan benang melalui 10 tahapan, yaitu blowing, carding, drawing breaker, drawing finisher, roving ring spinning, winding, doubling, for the one twister, dan packing, yang dimana semua itu menggunakan mesin yang modern. Sedangkan dalam proses penenunan menggunakan alat yang dibedakan menjadi dua, yaitu dengan gedap dan tenun ATBM, alat tenun bukan mesin. Peralatan tenun gedok sepenuhnya terbuat dari kayu dan masih bersifat tradisional. Yang ketiga, jadi kain yang dibuat berasal dari serat-serat, baik itu berasal dari serat alami maupun buatan, kemudian dipintal menjadi benang lalu dibuat menjadi kain. Benang tersebut dibuat sedemikian rupa dengan alat-alat produksi yang modern sehingga dalam pembuatannya pun lebih cepat dan punya hasil yang maksimal. Salah satu proses suatu benang menjadi kain yaitu dengan cara menenun yang tentunya akan menghasilkan kain dengan kualitas yang bagus. Itu tadi hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.